Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah melihat video dari saya. Di video kali ini akan saya ajarkan bagaimana mengedit ini ya, sales page ataupun landing page yang ada di dalam ini ya, member client dari milik saya. Ketika teman-teman udah saya berikan akses kliennya, teman-teman akan login ke dalam facebuilder.socisuite.com/member/client dashboard. Di sini ini adalah dashboard dari teman-teman. Kemudian di sini teman-teman akan masuk di mana di sini ada campaign yang sudah diberikan yang bisa diedit oleh teman-teman dan dipublish ataupun digunakan untuk landing page tanpa domain dan tanpa hosting. Kemudian teman-teman juga bisa melihat my subscriber di sini. Misalkan teman-teman melihat subscribernya, emailnya di sini bisa. Kemudian ketika teman-teman udah masuk di sini, udah diberikan campaign oleh saya, teman-teman bisa langsung edit aja di sini, klik edit. Kemudian misalkan nih teman-teman bisa mengeditnya seperti ini. Nah, udah tinggal geser-geser doang, tinggal memasukkan apa yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman dalam satu baris ini memasukkan 2 kolom, tinggal geser seperti ini, kemudian menambahkan lagi di sampingnya, digeser dengan ukuran yang sama. Nah, jadinya adalah satu baris 2 kolom, sama semuanya sama di sini. Tinggal drag and drop aja, tidak ada yang susah di sini. Sangat mudah sekali ya, tinggal masukkan nama, kemudian teksnya untuk landing page-nya, sangat mudah sekali. Kemudian jika teman-teman ingin mengganti backgroundnya, di sini ada content background, maksudnya content background di sini untuk body background itu di belakang dari landing page. Kemudian jika teman-teman udah selesai editing, tinggal save. Setelah save di sini bisa langsung diinstal. Nah, setelah diinstal di sini ada pilihan campaign URL, install on Facebook, embed di dalam web page, kemudian launch dalam bentuk pop-up, kemudian di-download dalam bentuk HTML. Nah, di sini akan saya ajarkan beberapa cara menginstalnya, mulai dari campaign URL, kemudian di dalam Facebook, kemudian menanamnya ke dalam website, kemudian untuk yang keempat ini tidak saya ajarkan, nanti menyusul untuk tutorialnya. Kemudian yang terakhir menginstalnya ke dalam cPanel dalam bentuk HTML. Baik, langsung aja di sini yang pertama akan saya ajarkan untuk campaign URL. Di sini ketika ada campaign URL bisa langsung di customize ya linknya. Misalkan nih linknya tanpa hosting misalkan. Nah, di sini menjadi unique URL, tinggal ganti kemudian create. Setelah itu di sini teman-teman akan mendapatkan unique URL. Kita visit. Oke, kita visit. Setelah itu, nah kan jadinya seperti ini. Udah jadi landing page-nya. Ini hanya contoh sih ya. Jadi teman-teman bisa nanti membuat landing page sendiri. Udah jadi. Kemudian untuk diinstal ke dalam Facebook ataupun fanpage, di sini tinggal klik install on fanpage, kemudian install on new page tab. Kemudian dipilih tabnya, ada 10 tab. Misalkan saya milih nomor 5. Kemudian saya install di dalam fanpage saya. Misalkan nih di dalam fanpage saya yang mana ya, ntar ini aja deh, klik review. Ini adalah fanpage saya. Nanti teman-teman akan mendapatkan link unik. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk fanpage ini tidak bisa dibuka dalam mobile. Oleh karena itu teman-teman harus membukanya melalui desktop. Nah, jika teman-temannya ataupun kliennya ataupun customernya ataupun buyernya ingin membuka melalui mobile, itu diminta untuk membuka link URL-nya yang ini. Oke. Jadi ini bisa dibuka melalui mobile. Seperti itu. Baik, kembali lagi ke klik review yang udah saya install. Ini adalah jadinya di dalam tab fanpage-nya. Kemudian jika ingin mengganti namanya ini, nama suite tab-nya ini bisa diganti. Caranya adalah masuk ke dalam setting. Kemudian setelah masuk ke dalam setting, di sini pilih yang apps atau aplikasi. Kemudian di sini dipilih SociSuite 5. Di sini edit setting, kemudian diganti misalkan my shop misalkan. Oke. Save. Setelah save oke di sini, dan kita masuk ke halaman utama dari fanpage kita.
Setelah itu kita klik more, di sini akan muncul my shop. Nah, ini kan masih tersembunyi nih di dalam pilihan selengkapnya ataupun more. Bisa diganti dengan cara manage tab. Setelah itu kita geser ke atas. Nah, udah, kita klik save. Oke, setelah kita klik save, di sini akan muncul tab baru. Nah, ini dia, di sini kita klik. Nah, ini dia, udah jadi seperti ini. Kita udah bisa memasukkan landing page ke dalam fanpage. Kemudian di sini akan saya ajarkan mengambil video dari YouTube nih. Untuk mengambil video dari YouTube, caranya adalah kita pilih produk untuk yang video. Setelah itu kita geser. Nah, di sini memasukkan embed videonya. Caranya adalah kita masuk ke YouTube. Nah, di YouTube kan banyak sekali nih video. Kita pilih misalkan video ini aja deh. Oke, kita pilih video ini aja. Setelah itu di sini diklik share, dipilih yang share. Di sini ada pilihan embed, apabila bahasa Indonesia adalah tertanam. Di sini ada kode tanamnya dalam bentuk iframe. Kita klik kanan, copy, kemudian setelah itu kita masukkan di sini. Kita paste langsung, dipilih call to action-nya, misalkan ini aja deh. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang videonya udah tertanam. Cara melihatnya adalah di sini bisa dengan di reload, misalkan. Akan saya reload. Di sini akan muncul contohnya. Nah, kan ini dalam bentuk video. Kemudian setelah itu udah ya dalam bentuk video. Untuk mengambil videonya udah saya ajarkan. Kemudian menginstalnya ke dalam website kita. Bagi teman-teman yang website, di sini bisa ditanam ke dalam website. Caranya adalah ini diklik kanan, dipilih yang ini ya, embed kode di dalam webpage, kemudian kita klik kanan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dashboard dari WordPress. Jadi di sini bisa ditanam dalam bentuk iframe, di sini di WordPress, di website saya, di blog saya. Kemudian buat postingan baru misalkan nih dalam bentuk pic misalkan. Kemudian di sini langsung aja masukkan judulnya, misalkan landing page tanpa domain dan hosting misalkan. Kemudian di sini bisa langsung pilih yang HTML, dipilih kemudian dipaste. Oke, pilih yang visual. Nah, udah jadi. Kemudian kita publish. Dipilih yang post juga bisa, ataupun yang pic sama aja. Nanti tetap jadi. Nah, setelah itu kita cek jadinya. Oke. Ini adalah hanya contoh, ini di blog saya ya. Nah, tuh kan udah jadi landing page-nya seperti ini, kurang lebih. Dan ini bisa ditanam ke dalam WordPress. Setelah itu, setelah di dalam WordPress, sekarang saatnya saya ajarkan bagaimana menanamkannya ke dalam cPanel untuk di-download dalam bentuk HTML. Nah, di sini akan saya download terlebih dahulu dalam bentuk HTML. Ini dia udah jadi HTML-nya. Kemudian teman-teman masuk ke dalam cPanel-nya. Ini adalah cPanel saya. Kemudian bisa langsung ke File Manager. Di File Manager, di sini teman-teman pilih aja directory dari domainnya. Misalkan nih saya pilih domain apa ya? Bentar. Pilih domain clickreview.com deh. Kemudian saya buat folder baru terlebih dahulu di sini. Misalkan LP, misalkan nih LP. Oke. Kemudian di dalam LP di sini saya akan upload hasil download HTML-nya tadi. Oke, di sini akan saya download. Nah, ini HTML-nya tadi. Udah selesai ya. Udah selesai. Sebelum kita lihat hasilnya, kita ganti dulu namanya biar jadi. Di sini teman-teman ganti namanya index.html. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian di sini saya akan coba masuk ke dalam clickreview.com/lp. Nah, di sini saya akan masuk. Kemudian di sini saya akan pilih clickreview.com/lp. Nah, jadi deh landing page-nya. Nih, landing page-nya bisa saya tanam ke dalam cPanel saya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat memudahkan sekali untuk teman-teman yang tidak mau ribet untuk membuat HTML. Baik, saya rasa tutorial dari saya udah cukup sekali ya. Terima kasih teman-teman udah melihat
video dari saya. Sekian dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.